bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling mulia di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, bahkan kepada alam semesta. Allah menyebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 23 September 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Artinya sudah lebih dari 1446 tahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia yang sangat besar. Apa nikmat dan karunia yang sangat besar ini? Yaitu nikmat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 570 atau 71, 72 atau 73 Miladiah, dengan perbedaan pandangan para ahli sirah tentang tahun yang benar dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti dengan pernyataan Umar bin Khattab ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tahun pertama untuk penanggalan atau pemberian batasan kalender Islami, maka para sahabat mengusulkan salah satunya adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tahun kelahiran Nabi ini menjadi tahun pertama perhitungan kalender Islam. Seyogianya akan diterima oleh Umar. Tapi karena umat Islam ini perlu kecermatan dan segala sesuatunya disiplin dan detail, beliau mengatakan bahwa bila mengambil tahun kelahiran Nabi sebagai tonggak dasar perhitungan tahun Islamiyah, maka akan terjadi pergeseran. Karena ada manusia mengatakan Nabi lahir pada tahun 570 Hijriah, ada yang mengatakan 571, ada yang mengatakan 572 atau 573. Dengan tiga buah perbedaan ini saja, itu akan menimbulkan ketidakakuratan tonggak awal ketika perhitungan tahun Islami itu. Karena itu tidak diambil. Diambillah peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena harinya pasti, tahunnya pasti, ya. Dan kita semua hadir pada waktu itu. Tidak ada kekeliruan tentang tahun di mana Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah.
Jamaah yang dirahmati Allah, seandainya Umar menerima perhitungan dari sejak kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya sampai dengan hari ini kita sudah 146 tahun, 1446 ya, 1446 tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihitung dari sejak Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila digeser maka tambah lagi kepada 53 tahun lagi sejak Nabi kelahiran. Jamaah yang dirahmati Allah, yang penting kita bicarakan pada pagi yang mulia ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling mulia di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, bahkan kepada alam semesta. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan limpahan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Laqad ada lam taukid untuk penegasan. Lalu qad itu sendiri ya, itu dharaf zaman madhi menunjukkan kepada kesungguhan pula. Jadi sudah dua kali. Sungguh-sungguh Allah telah melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah membangkitkan atau mengutus seorang rasul kepada mereka. Ini rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akramul khalqi ilallahi azza wa jalla, makhluk yang paling mulia dan paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga misalnya diciptakan, tidak boleh satu orang nabi pun memasuki surga itu sebelum Muhammad masuk. Dengan kemuliaan Muhammad, tidak boleh satu pun umat boleh melangkah kaki ke dalam surga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Dengan kemuliaan nabinya, mulia pula umatnya. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi Muhammad. Jadi alif lam pada ya ayyuha an-nabi itu al-ahdu lidh-dhihni. Dalam pikiran kita langsung dia tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami mengutusmu sebagai saksi siapa yang mau mengikuti kebenaran, beriman kepada Allah dan menerima syariat serta aturan yang datang dari Allah, serta kezaliman daripada kelaziman, maksud kami kelaziman daripada iman itu, apa saja yang dituntut oleh iman dia terima, engkau menjadi saksi. Dan saksi pula terhadap mereka yang tidak mau beriman. Mubasysyiran wa nadhira, sekaligus engkau memberi kabar gembira. Kabar gembira bahwa Allah akan mengasihi, menyayangi serta memberi balasan
orang-orang yang beriman kepadanya, Allah akan melindungi dan menolong siapapun yang berada pada sisinya. Allah sangat dekat kepada mereka, lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Bahkan jika mereka lebih dekat lagi, di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim maupun Ahmad bin Hanbal dan para perawi lainnya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku telah mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya, denganku dia mendengari. Wa basarahu alladhi yabsuru bih, aku akan menjadi matanya, dengan itu dia melihat. Allah jadi mata kita, memandang tidak keliru, memandang tidak salah. Pandangan kita akan mencerminkan cahaya. Pendengaran juga demikian. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya, dengan tangan itu dia beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi bih, dan aku pun menjadi kakinya. Di dalam riwayat lain, wa bi rijli yamshi, dengan kakiku dia melangkah atau berjalan. Kita diarahkan oleh Allah masuk ke dalam alam malakut, alam keimanan, alam di balik fisik yang terlihat ini. Allah tahu kita rindu kepadanya. Karena itu Allah pertampakkan dirinya pada segala sesuatu yang merupakan ciptaannya. Nanti hari kiamat baru Allah akan sempurnakan untuk kita melihat akan zatnya yang maha suci lagi maha agung dan mulia. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ada wajah yang berseri menatap wajah Tuhan mereka, ada wajah yang tertelungkup bermuram durja. Ini orang-orang yang tidak mau beriman. Nah, jadi Rasul menyampaikan kabar gembira ini, bahwa Allah menyayangi orang-orang yang mau beriman. Wa nadhira, sekaligus menjadi pemberi kabar sedih, pemberi peringatan, sekaligus ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyeru, tukang dakwah kata orang Betawi, orang yang menyeru, ayo ayo, dipanggil semua, wahai umatku. Contoh, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku sungguh dia masuk ke dalam surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Semua nih, dari ujung sajadah sampai ujung ke sebelah kiri, dari depan sampai ke kanan, semua masuk surga. Bahkan
seluruh kota Banda Aceh, bahkan seluruh Aceh masuk surga yang namanya umat Nabi. Tapi siapa yang tidak masuk? Dia tidak mau masuk sendiri, dia enggan. Disuruh masuk, ayo masuk, enggak. Sini masuk, ogah, tidak mau. Ini semua masuk kemari, udah kalian aja masuk, saya tidak mau. Dia membantah kepada ajakan Rasul, padahal Rasul mengatakan masuk umatku, umatku masuk. Hari kiamat dicari, di dunia dicari. Nabi rindu kepada umatnya. Nabi menitikkan air mata karena kerinduan yang membuncah di dalam diri Nabi terhadap personil umatnya yang hari ini hidup, bahkan sampai kapanpun ada umatnya, Nabi rindu. Wasirajam munira, sekaligus Nabi itu adalah siraj, ya, cahaya penerang, lampu lentera yang sangat benderang. Maka ada hadis, meskipun hadis itu secara periwayatan fihi ma'lulah, banyak sekali kekurangannya, bahkan para ulama menyebutkan hadis itu palsu. Hadis panjang. Jabir bertanya kepada Rasulullah, di antara isinya, ma awwalu khalqin khalaqallahu subhanahu, apa yang paling pertama sekali dicipta oleh Allah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, nura nabiyyika ya Jabir, bahwa yang pertama sekali Allah ciptakan adalah cahaya atau nur nabimu wahai Jabir, baru kemudian dicipta yang lain. Ini hadis bermasalah besar, tetapi secara maknanya benar. Nabi di dalam alam anwar, alam cahaya adalah yang paling mulia dan paling utama, dan paling pertama sekali diciptakan di dalam alam nur. Karena alam Tuhan itu banyak. Ada alam mulk, sudah kita pernah bahas, alam malakut, alamul anwar, wa alamu al-asrar. Ada alam jabarut, ya, ada alam jin, ada alam malaikah, ada alam, dalam alam mulk itu, alam fisik ini terbagi lagi nanti. Ada alam pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya, banyak. Nabi adalah nur. Surga diciptakan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Alam malaikat bergembira dengan pengutusan Nabi, dengan kelahirannya. Alam jin berkumpul, saling mereka menyampaikan, ada mencoba mengelabui. Lihat surat jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ketika seorang hamba Allah berseru mengajak kepada kebenaran dengan membaca Al-Quran, menyeru kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada, mereka berkumpul beramai-ramai, berdesak-desak bagaikan berdesaknya bulu rambut yang ada di kepala singa. Itu bulu rambut itu adalah jin umpama, ya, tasbihnya di sana itu. Begitu berdesak-desakannya jin, saling menunggang mereka mau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekaru-karu. Itu ada orang hamba Allah membaca, menyeru kepada Allah, dengar. Ya. Kadu
yakununa alaihi libada. Berkumpul mereka ramai-ramai berdesak-desak bagaikan rambut yang ada di pundak dan kepala singa. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi adalah nur cahaya. Al-Quran juga nur karena memberikan penjelasan kebenaran. Al-Quran adalah petunjuk. Nabi juga demikian. Karena itu kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima iman seseorang bila dia tidak memiliki cinta, sekecil apapun cinta itu. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi kemudian menyepelekan cinta kepada Rasulullah tidak boleh. Al-Quran menyebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ngakunya cinta kepada Allah, maka ikuti akan daku, kata Nabi. Pasti Allah akan mencintai kalian. Sekaligus dosa-dosa kalian yang masa lalu yang pernah kalian lakukan, baik besar maupun kecil, tersembunyi maupun nyata, dosa hati maupun dosa lahiriah, anggota tubuh, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang berhubungan dengan manusia. Jika kembali dari kekafiran menuju kepada kebenaran, keimanan, yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Rasulullah, maka dapat cinta Allah. Mengaku cinta Allah dengan tidak mencintai Rasulullah, lebih lagi bila menyakiti Rasulullah, maka orang itu tidak diterima iman dan amalnya. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka itu akan diazab, berhak mendapatkan azab dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini ketika seseorang tidak mau mengaku dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah, sebagai akramul khalqi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat itu, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Itu ada disebut dalam ayat nanti 5 orang Nabi ulul azmi minar rusul. Ya. Dalam hadis nanti disebut Nabi ada 124.000, 313-nya adalah Rasul. Nabi dan Rasul. Nabi Allah itu ada 124.000, 313-nya adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak diketahui adalah 25, karena disebut di dalam Al-Quran. 5 diantaranya adalah ulul azmi minar rusul, Rasul-Rasul yang termasuk dalam jajaran ulul azmi. 5 itu: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Ini 5. Nuh, Ibrahim, Musa, seharusnya Harun, karena Musa dekat sekali sama Harun. Harun itu adalah abang kandung daripada Nabi Musa, tapi dia sebut Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil anbiya'i wa rusul salawatullahi wassalamuhu. 5. Lalu diantara selain 5 ini nanti dari para nabi 25 ada dilebihkan dari satu yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.
minhum man kallamallah. Di sini Musa berbicara dengan Allah, ataupun ada lainnya. Allah juga menyebut wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Daud itu satu kitab namanya Zabur. Pernah kita sampaikan di sini sebuah hadis, ya, Nabi Daud membaca Al-Quran. Al-Quran ini masuk adalah kitab Zabur. Kitab Nabi Daud yaitu Zabur. Perintahkan kepada pasukannya, berhenti sebentar, saya mau baca kitab. Belum lagi diikat tunggangan dan kendaraan mereka, Nabi Daud sudah selesai membaca Al-Quran atau kitab Zabur itu. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, waktu yang sangat sedikit, belum lagi habis selesai diikat kendaraannya, Nabi Daud sudah selesai baca kitab Zabur. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana kita merentas suatu waktu yang seharusnya butuh masa yang panjang, tapi dalam siklap-siklap masuk? Karena Allah menciptakan masa, lalu masa itu bisa ditundukkan kepada apapun yang Allah kehendaki. Juga ciptaannya yang lain diberlakukan dengan kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah, baik dengan proses maupun tanpa proses yang maklum dan lazim menurut manusia. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana daripada Balqis sebelum mereka datang untuk tunduk dan berserah diri kepadaku, menjadi seorang muslim? Ifrit mengatakan, saya bisa sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an yartad qabla an taquma min maqamik inni alaihi laqawiyyun amin. Lalu ada hamba Allah yang mengerti Alkitab, ada pengetahuan tentang al-asma, nama-nama Allah, kalimat yang thayyibah. Dengan doa itu insyaallah, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Belum lagi bicara, nanti saya bisa datangkan sebelum engkau berkedip wahai baginda. Begitu berkedip sebentar sudah ada kanubut singgasana anak kurung ube mimbarnya. Dari negeri Sabak datang ke Yerusalem Palestina. Kan harus, kalau masuk ke dalam tanah harus menabrak, ya, materi-materi yang berhubungan dengan tanah. Kalau terbang ya harus juga butuh masa. Tapi bagi Allah itu tidaklah mustahil. Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha, Isra dari Masjid Al-Haram menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, mudah bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan semua itu tidaklah sulit bagi Allah. Maksud tidak sulit, tidak menjadi urusan yang besar sehingga harus nyukakon yang karak baju pada buat. Tidak ada sama Allah itu. Jemaah yang dirahmati Allah, begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan nikmat, anugerah yang besar yang harus kita cintai sepenuh hati. Bila tidak sepenuh hati, setengah hati. Bila tidak harus ada cinta itu. Dan bila ingin sempurna, maka cintai Rasul lebih dari cinta kepada selain kepadanya. Tentunya mencintai Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaihi mimma siwahuma, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik
kemudian Ibnu Umar, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan juga beberapa sahabat lainnya menyampaikan sebuah hadis yang hampir sama maknanya, tapi secara substansi memang itu maknanya, redaksinya hampir sama. Substansi itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang menjumpai Rasul, wa huwa yas'alu 'anis sa'ah, dia bertanya tentang hari kiamat. Lalu Rasul mengatakan, wa ma a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat sehingga engkau tanya-tanya tentang kiamat? Orang ini berkata, ya Rasulullah, ma a'adattu laha bikasrati salatin wala siyamin, aku tidak mempersiapkan banyaknya salatku dan tidak mempersiapkan untuk akhirat itu atau untuk hari kiamat itu dengan banyaknya aku berpuasa. Maksudnya salat sunatnya tidak banyak, puasa sunatnya tidak banyak. Orang lain puasa Senin Kamis sepanjang tahun, kecuali Senin dan Kamis itu kena hari tasyrik atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Atau dia meragukan sebelum masuk ke dalam Ramadan, ini masuk Ramadan enggak, apa Senin apa Kamis, apa Senin apa Kamis, antara begitu. Jadi tentunya berbeda tahun ini, karena enggak mungkin sampai 4 hari berbeda. Dia tidak puasa karena meragukan. Ini 6 hari yang tidak boleh puasa. Sepanjang tahun yang lain dia puasa Senin Kamis, tapi aku ya Rasulullah tidak ada. Dalam setahun paling ada 4 kali mungkin. Orang kadang bahkan puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa. Saya tidak sanggup. Saya nggak ada puasa wajib saja bulan Ramadan. Kalau kebetulan ada bernadar, ya saya bayar nadar saya dengan puasa. Itu saja. Ini penjabaran dari kita, bukan penjelasan dari hadis. Tidak ada disebut dalam hadis. Yang ada disebut, tidaklah aku mempersiapkan diri dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Ya tentunya puasa sunat dan salat sunat. Karena yang wajib itu harus, ya, harus dilaksanakan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi Rasul, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lain tidak ada. Itu yang ada dalam hatiku. Seandainya ada orang mencoba untuk menyakitimu, aku berada di depan untuk menghadangnya. Aku tidak peduli apakah aku akan binasa, yang penting engkau selamat. Ibarat Khadijah, ya Rasulullah, apa yang bisa aku persembahkan padamu? Hartaku sudah habis. Dalam sakitnya terakhir, beliau menyebutkan, wahai Rasulullah, jika suatu saat nanti tulang-tulangku bermanfaat untuk engkau menyeberang, jadikan itu sebagai jembatan tempat engkau berpijak menyampaikan agama Allah, kumpulkan tulang belulangku untuk itu. Lihat tuh, rasa cinta yang cukup besar, bukan karena sebagai suami, tapi sebagai Rasul Allah. Kemudian ditambah lagi dengan seorang suami yang punya akhlak dan keluhuran budi yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ini berada di atas akhlak yang sangat mulia, wahai Rasul Allah. Lalu apa yang terjadi, jamaah yang dirahmati Allah dan pendengar di rumah? Rasul mengatakan, al-mar'u, ini terhadap orang yang tanya tadi kapan kiamat. Fa yaqulu an-nabi, al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai, dan engkau sendiri akan bersama dengan siapa yang kau cintai, itu Allah dan Rasulnya. Fama farihal muslimuna ba'da islamihim bihada, tidak ada kasih, tidak ada rasa gembira yang paling membuat orang-orang beriman dan orang Islam itu merasa senang
selebih daripada ini. Artinya apa? Setelah Nabi menyampaikan ini, bergembira ria umat Islam. Subhanallah, tinggal cintai Rasul, bersama Rasul. Tinggal mencintai Rasul, akan bersama Rasul. Nah, bila bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi dan ini adalah anugerah, maka itu kegembiraan kita luapkan dengan batasan yang Allah berikan kepada kita. Terutama, teruslah melaksanakan semua perintah dan tinggalkan larangan daripada Rasul. Sunnah-sunnahnya yang bisa kita lakukan, laksanakan. Yang terpenting adalah cintai Rasulmu dan teruslah berselawat kepadanya. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi serta pemberi sugesti bagi kita dalam melangkah di atas sunnah yang Nabi tinggalkan. Dalam hadis disebut, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian pegang kepada dua perkara itu, tak akan sesat selamanya, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم
وانصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة